Eh, pemilu pilkada prioritas tentunya pemilu yang proses pelaksanaan secara demokratis, jujur dan adil tentunya. Tidak ada berbagai permasalahan dalam kerangka tahapan-tahapan di ketentuan maupun juga di tahapan-tahapan di pelaksanaan. Pemilu yang berkualitas itu bahwa antara penyelenggara pemilu, masyarakat, tidak ada gap informasi, sehingga seperti kami dinas yang mengampu terkait perempuan, kemudian difabilitas, itu mendapat porsi yang sama, adil, sehingga memperoleh informasi, pengetahuan sama seperti masyarakat pada umumnya. Menurut saya pemilu yang berkualitas ini yang sesuai dengan aturan main yang ada. Dalam hal ini dari sisi penyelenggaranya juga mematuhi aturan yang ada, dari sisi pengawasannya juga sudah sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Ya, itu jawabannya ya sosialisasi ataupun bimbingan kepada masyarakat atau dalam kerangka besar mengedukasi masyarakat. Kebetulan saya Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo, kami akan membantu sepenuhnya Bawaslu untuk melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat melalui event-event budaya yang kami miliki. Jadi dalam 1 tahun begitu banyak event budaya yang kami miliki, baik seni maupun budaya secara luas, maka kami akan masuk di dalamnya bekerja sama untuk itu. Setiap tahun mesti ada pelanggaran, tapi dengan adanya pelanggaran itu kita petakan dan kita salah satunya dengan adanya PKS ini kan untuk siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini menunjukkan bahwa kita sudah lebih maju lagi untuk menyongsong pemilu tahun 2024 ini. Jadi saya kira untuk mencegah adanya pelanggaran itu perlu adanya edukasi ya, edukasi untuk tidak hanya untuk masyarakat ya, edukasi itu juga untuk para politisi atau para pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemilu. Ya, edukasinya salah satu itu tidak hanya terkait dengan tahapan pemilu, tetapi juga hak kewajiban, undang-undang pemilu. Kemudian yang paling penting adalah lakukan unsur-unsur pencegahan ya, pencegahan sehingga tidak perlu harus menemukan pelanggaran lalu bergerak. Pertama harus dilaksanakan sosialisasi ya secara menyeluruh kepada semua warga negara Indonesia. Karena apa, dengan sosialisasi tersebut nanti masyarakat tahu aturan-aturan seperti apa, kemudian juga dibutuhkan edukasi juga, karena apa, masyarakat butuh edukasi tentang pemilu. Pemilu tidak dilaksanakan setiap saat, tetapi sesuai dengan penjadwalan, misalnya 5 tahun sekali. Oleh karena itu memang diperlukan terus edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pelanggaran tidak semakin banyak, tetapi justru bisa diminimalisir. Ya, tentu kami juga, tentunya ini pesan bagi kami sendiri ya, dan juga tentunya pesan bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Kami sangat berharap yang pertama tentunya partisipasi dalam pemilih. Kita harapkan nanti dari setiap warga yang berhak memilih nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian selain itu tentunya juga kita harapkan nanti berpartisipasi dalam ikut mengawasi dalam setiap tahapan dalam pemilu, khususnya nanti setelah tahapan-tahapan mungkin dalam kampanye atau terutama nanti setelah pemungutan suara, betul-betul itu nanti masyarakat diharapkan ikut mengawasi. Dan sekali lagi dalam pengawasan ini tidak mengambil tindakan secara langsung, akan tetapi bisa melaporkan lewat lembaga-lembaga yang tersedia baik di tingkat kelurahan, di Kapanewon maupun di kabupaten. Kemudian juga kami sangat berharap
terutama nanti kepada partai-partai politik yang berhak nanti untuk bertanding begitu, nanti berhak untuk dipilih. Nah, kita juga sangat berharap nanti melaksanakan tugas kewajibannya selaku partai politik, mendidik warga negara untuk berpolitik yang baik, sehingga ke depan penyelenggaraan pemilu akan semakin baik dan semakin baik. Pesan-pesannya untuk masyarakat yang satu ya, setelah mengetahui ada peraturan, tentunya kan ada banyak peraturan ya di sana, kemudian melaksanakan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu. Kemudian kalau kemudian ada iming-iming, kalau lah kemungkinan ada politik money politik atau apapun, tidak tidak berkeinginan untuk ikut di sana. Artinya meminimalisir dari diri mereka sendiri untuk tidak tergiur dengan adanya politik uang. Yang pasti harapannya ya masyarakat untuk bisa melaksanakan proses pemilu ini dengan jujur, dengan adil, tanpa ada tanpa ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, kepada masyarakat Kulon Progo, kami berharap bahwa pemilihan umum atau pilkada ini diminimalisir oleh kegiatan-kegiatan pelanggaran. Ini harapan kami, dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran, tentu kualitas pemimpin yang dipilih oleh masyarakat ini sesuai dengan kapasitas mereka dan dimengerti oleh masyarakat. Dan harapan kami, masyarakat ini juga tidak jadi tidak terbawa emosi dengan masalah-masalah pribadi, kemudian juga jangan terpancing provokasi oleh pihak manapun, sehingga pelaksanaan pilihan dan pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar.